Pak Guru, suaranya kedengaran. Suaranya kedengaran, Pak. Oh ya, sorry, maaf, Pak Guru lupa ini. Halo Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Om Swastiastu. Satu, Pak. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini seperti yang Pak Guru sudah sampaikan di WhatsApp Group, kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Ya. Nah, Pak Guru harap untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6 kurang lebih sudah tahu ya materi bentuk pecahan. Cuman sekarang Pak Guru akan mengulang sedikit tentang materi bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan ini itu merupakan materi kelas 4 di semester 1. Jadi Pak Guru harap untuk kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6 tidak lupa dengan materi bentuk pecahan ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dulu pertemuan hari ini dengan doa terlebih dahulu. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan dan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja Pak Guru akan mulai materi pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai bentuk pecahan. Ini jalan ya. Nah, persepsi dulu nih. Kalian mungkin pasti pernah yang namanya beli martabak manis, nah, seperti yang Pak Guru sampaikan di tayang slide ini ya. Enak banget nih pagi-pagi lihat makanan kayak gini. Ya, nah ada suatu kasus di mana saat makan malam, Ibu Rangga menyajikan kue martabak manis di meja makan. Kue tersebut dipotong dan dimakan bersama anggota keluarganya. Anggota keluarga Bu Nisa berjumlah 5 orang. Setiap orang keluarga mendapat bagian yang sama banyak. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira anak-anak semuanya tahu nggak sih berapa bagian yang didapat masing-masing anggota keluarga? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Patah-patah, Pak. Kedengeran ya? Oke, Pak Guru ulang ya. Oke, patah-patah suaranya. Pak Guru ulang ya. Saat makan malam, Ibu Rangga menyajikan kue martabak manis di meja makan. Kue tersebut dipotong dan dimakan bersama anggota keluarga. Anggota keluarga Ibu Nisa berjumlah 5 orang. Setiap orang keluarga mendapat bagian yang sama banyak. Kira-kira anak-anak tahu enggak masing-masing anggota keluarga itu berapa dapat bagian dari martabaknya? Nah, yuk siapa yang mau jawab? Silakan. 1/5. Siapa itu? Sebutkan namanya dulu. An. Oke, pintar. 1/5. Yang lain kira-kira gimana? Benarkah 1/5? Oke, benar ya. Tapi sebelum Pak Guru lanjut, tampilan slide-nya kelihatan jelas ya anak-anak semuanya? Jelas. Jelas, oke deh. Nah, Jelas, jadi, Pak. jadi dalam menyelesaikan permasalahannya ini, kita dapat menyelesaikannya dengan bentuk pecahan. Jadi seperti yang An bilang tadi ya, masing-masing anggota keluarga dari Ibu Rangga itu memperoleh 1/5 bagian. Nah, apa itu pecahan dan bagaimana konsepnya? Hari ini kita akan mempelajari seperti itu ya. Nah, jadi peta konsep atau peta pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu adalah mengenai pecahan. Yang pertama itu konsep pecahan itu seperti apa, kemudian bentuk pecahannya itu apa, kemudian bagian-bagian bentuk-bentuk pecahannya itu ya ada senilai, biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, kita masih belajar dasar-dasarnya. Mungkin minggu depan baru kita ke operasi hitung pecahannya. Nah, pertama soal konsep dulu. Nah, di sini Pak Guru punya 1 lembar kertas. Kemudian Pak Guru gini ya, Pak Guru lipat ya menjadi setengah bagian. Kemudian Pak Guru lipat lagi kertasnya menjadi seperti ini ya kecilnya. Nah, masing-masing bagian itu dapat kita tulis seperti ini. Yaitu yang kertas yang pertama sebelum Pak Guru lipat itu adalah 1 bagian ya. Terus untuk kertas yang berikutnya itu nilainya setengah bagian.
Nah, kemudian setelah setengah bagian ini Pak Guru lipat, itu nilainya adalah 1/4 bagian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan setengah bagian ini? Nah, setengah bagian itu berarti seperti ini. Jadi 1 dari 2 bagian, jadi nilai pecahannya itu adalah setengah. Dibaca 1/2 atau setengah. Jadi dari 1 bagian ini yang diarsir, yang warna coklat ini menunjukkan adalah bagian dari kertas yang Pak Guru lipat ini. Nah, nilai dari kertas yang Pak Guru lipat yang pertama ini itu adalah 1/2. Dapat kita lihat pada gambar ini ya. 1/2. Terus sedangkan yang ini 1/4. Nah, sama seperti tadi, dari awalnya yang 1 lembar kertas Pak Guru lipat sebanyak 2 kali, itu akan menghasilkan kertas yang Pak Guru gambar warna coklat ini ya. Nah, yang warna coklat ini deh, Pak Guru Nah, yang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa gambar yang diarsir ini nilainya adalah 1/4 bagian. 1 dari 4 bagian, jadi nilai pecahannya adalah 1/4. Nah, Pak Guru rasa anak-anak semuanya udah paham nih. Terutama kelas 4 baru aja disampaikan sama gurunya. Nah, sekarang Pak Guru akan tanya satu-satu nih. Kalau anak-anak sudah bisa mengerti tentang nilai pecahan, Pak Guru akan tanya untuk yang sudah hadir tadi deh, yang Pak ngomong dulu. Untuk Gangga. Gangga? Yes, ya, Pak. Ya, Gangga. Pak Guru pengen nanya, kira-kira berapa sih nilai pecahan yang Pak Guru lingkarin ini? 1/6. 1/6. Oke, good. Kalau yang ini berapa, Gangga? Yang di sebelahnya? 2/5. Oke, 2/5. Kalau yang di sebelahnya? 3/8. Oke, yang di sebelahnya lagi? 4/7. 4/7. Oke, good. Pintar Gangga ya. Nah, jadi seperti inilah nilai definisi pecahan. Nah, Pak Guru ulangi mungkin ya, bisa anak-anak catat pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Nah, itu intinya. Jadi pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Itu aja di mana untuk nilai yang di atas ini, nah bilangan yang berada di atas itu disebut dengan pembilang. Sedangkan bilangan yang berada di bawahnya itu disebut dengan penyebut. Oke, pintar ya. Oke, Gangga tadi sudah berpartisipasi. Nanti Pak Guru, yang lainnya juga nanti ya, Pak Guru akan tes satu persatu. Berikutnya. Nah, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Kalau tadi kita sudah belajar tentang konsep pecahan, sekarang kita ke pecahan senilai. Coba anak-anak simak beberapa gambar yang sudah Pak Guru sajikan. Itu ada yang nilainya setengah, kemudian nilainya 2/4, nilainya 4/8. Nah, dari ketiga gambarnya ini kira-kira bagaimana sih cara kita menunjukkan apakah benar mereka ini adalah pecahan senilai atau bukan? Nah, coba kita simak ya. Anak-anak coba perhatikan gambar yang diarsir berikut ini. Nah, yang Pak Guru lingkari merah ini ya. Kalau kita perhatikan, besar dari bagian yang diarsir ini sama ya anak-anak ya, tidak ada yang berbeda, semuanya sama, hanya saja garis pemisahnya aja yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap pecahan yang digambar ini memiliki nilai yang sama. Nah, jadi dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setengah itu senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 4/8. Kenapa Pak Guru kok bisa senilai? Nah, berdasarkan gambar yang sudah Pak Guru lingkari ini menunjukkan bahwa setengah, 2/4 dan 4/8 memiliki ukuran bagian yang sama. Nah, seperti ini. Jadi, ini merupakan pecahan yang senilai. Nah, terus bagaimana kalau kita menentukan pecahan senilai? Nah, ini Pak Guru akan bahas ya. Jadi pecahan senilai dari yang sudah Pak Guru jelasin tadi dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Seperti contoh, nah tentukan
pecahan yang senilai dengan 7/4. Nah, kita akan menentukan pecahan yang senilai. Ingat, caranya mencari adalah dengan mengalihkan atau dengan membaginya. Nah, pertama, kita coba kalikan pecahan 7/4 itu dengan 2. Maka diperoleh hasil 7 dikali 2 adalah 14. Kemudian 14 dikali 2 hasilnya adalah 28. Nah, jadi pecahan yang senilai yang pertama dengan 7/14 itu senilai dengan 14/28. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita membaginya. Kita mungkin bisa bagi ya. Nah, 7/14 kita bagi dengan 7. Nah, jadi diperoleh pecahan baru yaitu 1/2 seperti ini. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 7/14 itu yang pertama adalah 14/28 ya, 28. Terus sama dengan 1/2 kayak gitu ya. Nah, dari sini Pak Guru ulangi, ingat dalam mencari pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini ya, sama-sama dikalikan 2, ketemu hasil 14/28. Sama-sama dibagi 7, ketemu 1/2. Jadi pecahan yang senilai dengan 7/14 adalah 14/28 dan 1/2. Seperti itu ya. Bagaimana sampai di sini kira-kira sudah jelas ya pecahan senilai? Ada yang ditanyakan? Mau nyatet Pak Guru. Oh, silakan. Jelas Pak Guru. Oke. Oke, bisa Pak Guru lanjutkan ya? Belum Pak, masih nyatet Pak. Oh ya. Pak Guru. Ada yang masih nyatet? Nyatet Pak. Ya, silakan boleh catat dulu. Pak, ini kok hitam ini Pak gambarnya? Nggak kelihatan Pak. Yang lainnya gimana? Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Kelihatan Pak. Oh, kelihatan semuanya. Mungkin masalah kendala sinyal mungkin di sana ya. Coba diperbaiki koneksi internetnya. Ya, atau enggak nanti kalau memang ketinggalan, Pak Guru nanti akan share videonya di YouTube SDPGRI ya. Anak-anak bisa menonton ulang atau nanti Pak Guru kirimkan filenya ke kalian, kalian bisa pelajari di rumah. Mita kayaknya asik sekali sendiri dan nyanyi-nyanyi. Udah, ya Pak Guru lanjut ya. Nah, yang ketinggalan nanti bisa Pak. YouTube-nya ya nanti ya, biar nggak terlalu lama waktunya. Kita lanjutkan ke apa nih kayak ini. Nah, kita belajar untuk membandingkan pecahan sekarang. Nah, coba perhatikan gambar yang Pak Guru Pak Guru sajikan ini ya. Anak-anak kira-kira bisa menentukan nggak mana sih kira-kira yang nilainya lebih besar? Yang gambarnya berwarna abu-abu nih arsirannya ya, dan yang berwarna coklat muda nih kalau nggak salah. Yang mana ya kira-kira? Mana yang nilainya lebih besar? Yang abu-abu Pak. Yang abu-abu katanya. Yang abu-abu Pak. Oke, yang abu-abu. Kita lihat ya.
Nah, pecahan yang pertama itu nilainya adalah 3/8. Sedangkan pecahan yang kedua itu nilainya adalah 4/8. Nah, dari sini, dari gambar yang sudah kita lihat, tentu yang lebih besar itu adalah 4/8. Ya. Nah, kita bisa membandingkan pecahan. Kita bisa membandingkan pecahan jika nilai pembilangnya, nilai penyebutnya ya. Kita bisa membandingkan pecahan apabila nilai penyebutnya itu, nah ini ya, nilai penyebutnya itu sudah sama. Nah, bagaimana cara membandingkannya Pak Guru? Dengan melihat pembilangnya. Apabila pembilangnya nilainya lebih kecil, maka tandanya akan menjadi lebih kecil. Kalau misalkan pembilangnya lebih besar, maka dia akan menjadi pecahan yang lebih besar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa syarat dalam menentukan pecahan itu, dalam membandingkan pecahan itu, kita harus melihat penyebutnya. Kalau sudah sama, baru kita bisa membandingkan pecahannya lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian ya. Jadi 3/8 itu kurang dari 4/8 atau lebih kecil nilainya dari 4/8. Nah, sekarang bagaimana dengan pecahan yang nilai pembilangnya, nilai penyebutnya itu berbeda? Caranya nyari mungkin ada beberapa kalian yang pernah diajarkan, oh dengan cara dikali silang Pak Guru. Nah, boleh sih sebenarnya dengan cara dikali silang kalau nggak salah diajarin nih. 2 dikali 5, kemudian 3 dikali 4. Nah, itu boleh sebenarnya. Tapi untuk pengembangan diri sekarang, Pak Guru ajarin konsepnya, kok bisa sih dikali silang? Oh, kenapa seperti itu? Nah, jadi ada konsep dasarnya. Yang pertama itu adalah, serta Pak Guru hapus biar lebih jelas ya. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak ketemu pecahan, ya. Halo? Kenapa tadi ada yang bertanya mungkin? Pak Guru lanjut ya. Ya. Oke. Nah, apabila anak-anak ketemu pecahan yang nilai penyebutnya berbeda ya, seperti ini ada 3 dan 5. Nah, langkah pertama yang anak-anak bisa cari itu adalah dengan cara mencari pecahan senilai dari masing-masing pecahan. Nah, contoh seperti 2/3. Nah, cara mencari pecahan senilai kan seperti yang sudah Pak Guru ajarkan tadi adalah dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Kalau 2/3, nah 2/3 itu pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6, 6/9, 8/12, dan sebagainya. Kemudian untuk pecahan 4/5, itu pecahan senilainya adalah 8/10, 12/15, 16/20, 20/25, dan seterusnya. Nah, dari sini anak-anak bisa cari tahu mana sih kira-kira pecahan yang nilai penyebutnya itu sama. Nah, jadi bisa kita lihat ya, ada 10/15 dan 12/15. Nah, ini menandakan bahwa 2/3 ini nilainya itu sama dengan, Nah, nilainya ini sama dengan 10/15. Nah, terus kalau misalkan 4/5 itu nilainya adalah 12/15. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, nah ini kan penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa membandingkan antara pecahan 10/15, 12/15, manakah yang lebih besar? Tentu yang lebih besar itu adalah yang 12. Nah, ini secara konsepnya seperti ini. Ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa 2/3 itu kurang dari 4/5. Nah, terus bagaimana dengan cara yang silang itu, Pak Guru? Apakah boleh? Boleh sebenarnya. Itu metode yang bisa kalian pakai sebenarnya, tapi dalam kondisi tertentu. Misalnya, kalau misalkan anak-anak ketemu pecahan yang seperti ini bisa digunakan cara silang seperti itu ya. Mungkin Pak Guru jelasin sedikit cara silang yang mungkin biasanya diajarkan di sekolah. Nah, misalkan ini 2/3 sama 4/5 itu dibandingkan, maka kita kali silang dia. Nah, 2 dikali 5 dulu. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Nah, dari sana kemudian 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12.
Nah, dari sana. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa mana yang lebih besar, 10 apa 12? Nah, jadi otomatis pasti jawabannya adalah 12 yang lebih besar. Jadi sama seperti tadi, kita dapat simpulin bahwa 2/5 kurang dari 4/5. Ya, jadi seperti itu. Ada berbagai macam metode sebenarnya. Tapi yang Pak Guru ajarkan hari ini adalah konsep dasarnya. Kok bisa sih? Nah, 10 sama 15. Ya? Oke, sampai di sini kira-kira paham? Paham. Oke, paham. Paham. Gesaka nih udah hadir nih, rambutnya panjang sekali. Iya. Udah siap Gesaka? Udah dicatat, mau catat dulu? Enggak. Enggak. Oke, udah paham ya berarti Gesaka ya? Udah. Oke. Pelajaran keempat. Kalau gitu Pak Guru bisa lanjutkan ya? Bisa. Bisa, oke. Nah, sekarang Pak Guru akan minta anak-anak semuanya ya, coba tentukan perbandingan pecahan berikut ini. Silakan tulis di catatannya ya. Nanti anak-anak bisa kirim fotonya ke WA pribadinya Pak Guru ya. Pak, saya gelap, Apa Pak Pak. Guru? Kenapa? Dia bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Pak Guru. Pak Guru. Ya. Yang ini soal Pak. Ya, yang ini soal ya. Coba anak-anak tentukan perbandingan pecahan berikut ini. Apakah Pak, saya gelap, Pak. Kenapa? Enggak kelihatan, Pak. Saya gelap. Oh, gelap. Siapa itu? Yoda, Pak. Oh, Yoda. Oke, Pak Guru bantu ya. Pak Guru kirim soalnya di grup. Nah, coba Yoda ya tadi lihat di grup ya soalnya. Pak Guru. Oke, seperti itu soalnya. Pak Nah, Guru. nanti, ya. Kalau misalnya ada yang sama, misalnya kayak 24 sama 24 itu tandanya sama dengan ya? Iya. Oh, Nah, itu dah soalnya. Silakan Yoda tentukan perbandingan pecahannya. Apakah nilainya sama dengan, kurang dari, apa lebih dari. Gitu ya. Masih nggak kelihatan, Pak. Masih nggak Yang kelihatan. tidak kelihatan, yang nggak kelihatan, coba lihat soalnya di grup ya. Udah Pak Guru kirim. Pak Guru kalau udah selesai langsung dikirim ke Saya Pak sudah Pak Guru. Ya, silakan dikirim ke Pak Guru ya untuk Pak Guru nanti nilai. Saya sudah. Pak Guru, kalau pembilangnya lebih besar gimana? Hah? Kalau Kalau pembilangnya lebih besar? ya berarti tandanya gimana? Ya, ingat kita nyari perbandingannya lebih besar, kurang lebih kecil atau sama dengan. Itu ya, kayak ya. Pak Guru, udah selesai Pak. Ya, Selesai. sudah selesai. Yang sudah selesai seperti yang Pak Guru bilang, silakan foto soalnya, foto jawabannya ya. Kemudian silakan Pak, kirimkan udah, Pak. ke WA Pak Guru ya. Saya udah kelihatan, Pak, gambarnya. Oke, kalau udah kelihatan boleh langsung dikerjakan ya. Iya. Nah, silakan langsung kirim ke WA pribadinya Pak Guru, nanti Pak Guru akan nilai. Untuk waktu pengerjaan, Pak Guru akan berikan waktu kurang lebih sekitar
10 menit aja deh. Ya, pasti bisa kok. Kurang dari 10 menit kayaknya udah selesai. Nanti silakan anak-anak yang sudah selesai. Ya, yang sudah selesai boleh kirimkan ke WA-nya Pak Guru ya. Sudah saya kirim, Pak. Ya, terima kasih sudah dikirim. Saya sudah kirim, Pak. Nah, ini udah ada beberapa anak teman-teman kalian ya yang udah ngirim ke Pak Guru. Nah, rata-rata semuanya udah pinter ya. Udah bisa sekali. Ya, nggak apa-apa. Ini kita baru dasar aja. Yang penting anak-anak sudah paham ya dasarnya dulu. Supaya nanti minggu depan bisa belajar tentang mengoperasikan bilangan pecah. Pak Guru, Ya, HP-nya saya Komang, ya. ibunya Komang bilang tak boleh punya WhatsApp-nya Pak Guru. Ibu saya aja yang boleh. Oh gitu. Nah, kalau emang seperti itu nggak apa-apa. Nanti aja dikirimkan ya setelah Zoom itu nggak apa-apa. Okay. Thank you, teacher. No problem. Nah, ini udah ada yang banyak sekali ngirim ya. Banyak yang sudah besar, yang udah benar. Nah, Pak Guru lihat semuanya rata-rata udah bisa berarti ya. Oke deh, kalau gitu Pak Guru langsung bahas aja ya. Untuk Pak, saya belum selesai, Pak. Oh, belum. Oke Pak deh, Guru, Ita. saya belum selesai, Pak Guru. Ya, silakan. Jangan lagi. Oh, Pak Guru minta tolong ya kalau anak-anak ngirim tugas ke Pak Guru isi namanya Pak Guru biar nggak bingung nanti menempatkan nilainya ya. Pak Guru, boleh habis Zoom dikirim? Habis Zoom dikirim ya nggak apa-apa deh, boleh deh. Untuk hari ini boleh deh, nggak apa-apa.
Salah. Ah. 1, 10. 2. Pak, saya udah selesai. Ya, oke. Siapa yang sudah selesai deh, yang nggak bisa ngirim ke Pak Guru hari ini, coba tunjukin dulu deh gambarnya hasil pekerjaannya. Boleh deh dari sini, biar Pak Guru bisa lihat. Mamang Sanjaya mungkin bisa tunjukin ya hasilnya ke teman-temannya kira-kira. Hah? Kenapa? Coba Mang Sanjaya tunjukin apa namanya? Sebentar dulu, stop share dulu. Oke, coba Mang Sanjaya tunjukin hasil pekerjaannya sama teman-temannya. Kan Mang Sanjaya belum, katanya nggak bisa ngirim. Boleh. Oke. Nah, coba tunjukin. Oke, yang pertama itu tandanya sama dengan Salah. Oke. Sip, terima kasih Semang Sanjaya. Berikutnya, siapa yang nggak bisa ngirim ke Pak Guru, silahkan. Tunjukkan gininya ya. Ini baru yang Pak. Ya, coba deh Yoda, tunjukin. Yang nomor 1, atau nggak dibacain aja boleh deh. Yang nomor 1 tandanya apa, Yoda? Sama dengan. Terus yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 Kurang dari apa lebih dari? Oke, terus yang nomor 3? lebih dari, Pak. Oke, pintar. Terus siapa lagi yang nggak bisa ngirim ke Pak Guru? Tadi yang salah nomor 1 siapa ya? Pak Guru nggak tahu namanya siapa itu ya. Tadi Gus Rama ya yang ngirim ke Pak Guru tadi ya. Yang Pak Guru bilang salah nomor 1. Saya juga, Pak. Oke. Oke deh, kalau gitu Pak Guru bahas ya. Kalau udah yang belum ngirim nanti bisa langsung ke WA yang Pak Guru aja nanti ya. Oke, Pak Guru share screen lagi sekali. Oke, ya, yang tadi di mana dia ya? Sebentar. Nah, ini dia. Jadi kita bahas ya. Yang pertama itu adalah tandanya sama dengan. Kemudian kurang dari dan lebih dari. Nah, ini ya tanda yang benar. Jadi ada beberapa anak yang sudah pinter ya, udah benar. Nah, Pak Guru harap yang lainnya juga kalau memang ada pertanyaan nanti silakan tanyakan ke Pak Guru ya kalau memang belum paham seputar ini. Nah, langsung Pak Guru lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita bahas tentang bagian-bagian pecahan. Nah, yang pecahan yang biasa yang pertama itu adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pecahan murni, kemudian ada pecahan tak murni. Pecahan murni itu apa Pak Guru? Pecahan murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, kalau pecahan tak murni itu adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, misalkan di sini nih Pak Guru ada 2 pecahan. Coba deh Komang Sanjaya. Selamat pagi Komang, Mang Sanjaya. Komang Sanjaya kira-kira bisa nggak membedakan mana yang namanya pecahan murni dan mana yang pecahan tak murni dari 2 pecahannya? Coba dihidupkan mikrofonnya. Oke. Oke. 2/3 murni karena 3-nya lebih besar daripada 2. 5/4 itu tidak tak murni karena 5-nya lebih besar daripada 4-nya. Oke, terima kasih ya Mang Sanjaya. Jadi
Benar seperti yang dibilang Komang Sanjaya. Sebentar nih koneksi Pak Guru kayaknya lagi main-main. Nah, jadi pecahan 2/3 itu adalah pecahan murni karena nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan 5/4 itu adalah pecahan tak murni karena nilai pembilangnya yaitu 5 lebih besar daripada 4. Nah, jadi itu pecahan biasa dulu ya. Kemudian Putus-putus, ada yang Pak. namanya, Putus-putus. oh mau apa? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Oke, maaf ya, Pak Guru ulangi lagi sekali. 2/3 itu adalah pecahan murni, sedangkan 5/4 adalah pecahan tak murni. Karena 2 itu lebih kecil ya daripada 3, kemudian 5/4 itu lebih kecil nilainya, 5 itu lebih kecil nilainya daripada 4. Jadi namanya pecahan tak murni. Nah, seperti yang sudah... Oke. Oh, ada yang mau mencatat. Oke, Pak Guru silahkan. Nah, kembali Pak Guru ingatkan, sambil anak-anak mencatat ya, nanti untuk dokumentasi pembelajaran diharapkan nanti dikirim ya saat anak-anak mengikuti pengembangan diri pengembangan diri MIPA hari ini ya. Jadi kalau Pak Guru minta tolong nanti kirimkan dokumentasi anak-anak saat belajar pengembangan diri di rumah ya, supaya Pak Guru tahu nih mau tak jadiin dokumentasi pembelajaran MIPA hari ini ya. GSK sambil makan tuh. GSK makan apa, Ge? Jaja. Jaja. Oke, nggak apa-apa. Untuk pengembangan diri MIPA, Pak Guru mah belajarnya santai aja. Selama anak-anak bisa mengikutinya dengan baik ya. Kalau anak-anak juga mau minum, silakan sambil nunggu minum ya. Oke, bisa Pak Guru lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yaitu pecahan campuran. Jadi, pecahan campuran yang berikutnya itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Nah, mungkin anak-anak ada yang masih belum tahu yang namanya bilangan bulat. Kakak kelas 6-nya kayaknya mungkin udah tahu ya yang namanya bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, Nah, jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, kemudian ada bilangan 0, dan juga bilangan positif. Nah, jadi seperti itu ya, ini yang namanya bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat sendiri nanti kita bahas ya di materi berikutnya, tapi nggak sekarang, mungkin sekilas Pak Guru kasih definisinya.
Sekali lagi Pak Guru bilang bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, jadi kalau pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Ya. Nah, jadi di sini ada bilangan 1. Kalau kita tambah dengan bilangan pecahan, 1 ditambah 2/3, maka akan menghasilkan pecahan campuran, yaitu pecahan 1, 2/3. Nah, di mana satunya ini merupakan bilangan bulat, dan 2/3-nya ini adalah bilangan pecahan. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini yang namanya pecahan campuran. Nah, sekilas-sekilas saja Pak Guru kasih tahu. Untuk yang mau mencatat mungkin nanti aja ya. Pak Guru akan share aja di grup PPT-nya. Pak Guru lanjutkan. Yang kedua itu adalah yang ketiga itu ada yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat juga dan bilangan pecahan yang dalam penulisannya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kalau tadi bilangan pecahan campuran itu campurannya masih ada ya, pecahannya masih ada ya, ditulis dalam bentuk seperti ini. Sedangkan kalau bilangan desimal itu dibatasi dengan tanda koma. Nah, contohnya seperti 0,23, 2,21, 2,21 dan seterusnya. Nah, berikutnya ada yang namanya persen. Persen adalah pecahan yang nilai penyebutnya itu 100 dan disimbolkan dalam bentuk persen. Ya, seperti ini. Contohnya 23%, 2,5%. Nah, ingat kalau persen itu menandakan bahwa nilai penyebutnya, nilai penyebutnya itu adalah 100. Nah, ini berarti kalau 23% itu berarti 23 per 100. Ya. Nah, terus kalau 2,5 itu artinya 2,5 per 100. Ya. Oke, ya maaf ya agak sedikit jelek nih Pak Guru nulis pakai mouse soalnya. Nah, jadi itu intinya dari pengertian persen. Nah, berikutnya setelah mengenal bentuk-bentuk pecahan, tadi ada pecahan senilai, kemudian pecahan biasa, kemudian ada pecahan desimal, yang terakhir sekarang pecahan persen ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah atau mengkonversi bentuk pecahan. Nah, kita mulai dari pecahan biasa ke campuran. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita merubah dari pecahan 7/3, ini pecahan tak murni ya, 7/3 ini menjadi 21/3. Nah, asalnya dari mana sih anak-anak? Nah, caranya itu adalah dengan metode pembagian kurung. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi anak-anak 7/3 itu berarti bahwa 7 dibagi 3. Maka kita buat 7-nya dibagi sama 3. 7 dibagi 3, yang paling mendekati adalah 3 dikali berapa supaya mau mendekati 7, yaitu adalah 2. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita kurangkan, ketemu hasilnya 1. Nah, 1 dibagi 3 itu Pak Guru rasa tidak bisa ya. Nah, maka kita stop sampai di sini. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa 2 itu sebagai hasil dan 1 itu sebagai sisa. Nah, dalam penulisannya, sisa anak-anak tulis di bagian atas ya, di bagian atas seperti ini yang di sini. Nah, 1 ditulis di atas, sedangkan hasilnya itu anak-anak tulis di depan. Nah, kemudian kalau 3 yang ini, 3-nya anak-anak tulis sebagai penyebut kayak gitu, ya. Paham ya sampai di sini ya? Nilo Nadia Naurisa itu Ayunita ya? Bukan ya, beda ya? Oh, Ayunita. Nilo Nadia Naurisa ini baru yang ikutin yang pertama kali ya? Nadia? Iya, Pak Guru. Oh, iya ya. Nanti Pak Guru buatkan absen ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Mau dicatat dulu? Boleh deh, Pak Guru kasih kesempatan. Soalnya nanti Pak Guru mau kasih soal seputar ini. Boleh deh dicatat dulu. Pak Guru kasih waktu kurang lebih 5 menit ya mencatatnya biar kita tidak kehabisan waktu lagi.
Bukan lucu. Update Indri. Waduh, kali. Oke, Pak Guru lanjutkan sekarang ya. Ke materi yang berikutnya, ini pecahan biasa ke campuran. Sekarang kita belajar dari pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, yang udah ngantuk nih bisa minum dulu deh biar segeran. Ya. Nah, ini ya, misalkan contoh, ini ada pecahan 3/4 sama dengan 0,75. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya sama ya, kita menggunakan pembagian kurung. Kosong, ini kosong dibagi 7 dapat 7/8. Nah, seperti yang anak-anak lihat, jadi 3/4 itu dari mana sih dapat 0,75? Kita gunakan pembagian kurung. Ya. Jadi yang pertama, ya ini kayaknya karena 3 ini belum isi angka 0 ya. Nah, 3 dibagi 4. Karena 3 nggak bisa dibagi 4, kita tulis 0 pertama di sini, isiin koma. Nah, makanya dia jadi 30 kayak gitu ya. Makanya dia jadi 30 seperti itu. Nah, kalau sudah nulis 0, terus 30 kita bagi 4, mana yang mendekati? Yaitu 7. 7 dikali 4 itu hasilnya adalah 28. Nah, kemudian kita kurangi, hasilnya 20. Nah, 20 dibagi 4 yang mendekati adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20, dikurang hasilnya adalah 0. Nah, jadi dalam merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, anak-anak cukup membaginya ya. Nah, Pak Guru mungkin bisa ulangi sedikit deh biar lebih jelas ya. Oke. Jadi Pak Guru buat di sini ya di pinggirnya. 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu kan enggak bisa. Susah untuk kalau misalkan pakai 1 kan 4 udah lewat. Nanti kita pakai 0 dulu. Nah, 0 dikali 4 itu adalah hasilnya adalah 0. Nah, kita kurangkan, hasilnya pasti adalah 3. Nah, dari sini, karena 3 masih belum bisa dibagi 4, anak-anak tambahin koma di sini, di atasnya. Koma, kalau sudah kita tambahkan, maka ini akan dapat bantuan isi 3, dapat bantuan menjadi puluhan. 30 dibagi 4, itu hasilnya adalah 7. Yang mendekati 7 ya, bukan hasilnya 7. 7 dibagi kali 4, hasilnya adalah 28. Nah, dari sini kita kurangkan, ketemulah hasilnya 2. Nah, nggak ada yang bisa kita turunkan. Karena sudah dapat bantuan koma 1, kita nggak usah isi koma lagi. Nah, anak-anak cukup tulis bantuan 0 di sini. Nah, sehingga dia menjadi 20. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Nah, 5 dikali 4, hasilnya adalah 20. Dikurangi, maka ketemu hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa pecahan 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75. Seperti itu ya caranya. Jadi
dalam mengkonversi pecahan biasa ke desimal ataupun pecahan biasa ke desimal ke pecahan biasa ke apa tadi ya? Ke campuran. Nah, anak-anak cukup dengan cara membagi kurung seperti ini. Cuman bedanya kalau pecahan campuran tadi, kalau memang sudah tidak bisa dibagi lagi, maka stop sampai di sana. Tapi kalau misalkan pecahan desimal, anak-anak harus tuntaskan sampai selesai. Sampai dia hasilnya itu adalah 0 di bawahnya. Baru ketemu bentuk desimalnya. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, dia Saka udah pintar nih kayaknya. Kakak-kakak kelas 6-nya pasti udah tahu ya. Nah, sengaja Pak Guru bahas di awal dulu, soalnya adik-adiknya masih belum paham, baru aja dapat materinya ini. Pak Guru sekalian mengingatkan, karena minggu depan kita akan masuk ke operasi pecahan dan membutuhkan dasar-dasar dari materi bentuk pecahan ini. Gitu ya. Nah, untuk yang anak-anak yang mau mencatat, Pak Guru silakan. Pak Guru berikan waktu sekitar 5 menit. Nah, ini penting nanti soalnya Pak Guru kasih latihan soal di slide yang berikutnya. Enggak, catat yang benar ya, jangan rebahan dulu. Bayu gimana? Kayaknya Bayu gini nih, stres nih kayak Ade nih. Ade udah nyatet belum? Nah, oke. Pak Guru ingetin ya lagi sekali kalau pengembangan diri MIPA kita santai aja, jangan terlalu tegang-tegang banget. Tapi santainya tetap ya dengan tetap tata krama ya. Kalau misalkan anak-anak mau permisi, mau kamar mandi, silakan bilang sama Pak Guru biar Pak Guru tahu ya. Jangan terlalu tegang-tegang banget. Nih An sama Gek Bulan gimana, bisa ngikutin dengan baik ya? Oke, good. Udah Pak, dan saya nyatet Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, Pak Guru akan lanjutkan. Catat, Pak. Kenapa, Yoda? Saya udah bisa nyatet. Oh ya. Kalau gitu Pak Guru lanjutkan materi pembelajarannya. Ya. Nah, sekarang dari pecahan biasa ke desimal, sekarang kita lanjut materinya. Yaitu dari pecahan biasa ke persen. Bagaimana cara mencarinya? Seperti ini. Ya. Jadi anak-anak dari pecahan biasa, untuk merubahnya ke dalam bentuk persen, anak-anak cukup kalikan dengan bilangan 100%. Nah, seperti ini ya, 1/2 dikali 100%. Maka ketemu hasil 1 dikali E lewat ya. Taruh. Pencet dia. Nah, jadi 1 anak-anak kalikan 100. Nah, maka ketemu hasilnya adalah 100. Kemudian kalau 100 kita bagi 2, hasilnya adalah 50. Jadi pecahannya persen dari 1/2 itu adalah 50%. Jadi sederhananya gitu ya. Misalkan juga kalau misalkan anak-anak sudah tahu cara metode coret-mencoret ya, seperti yang diajarkan gurunya di rumah, di sekolah. Misalkan gini, 4/5 itu berapa sih bentuk persennya? Anak-anak bisa kalikan 100. Nah, biasanya di sekolah pasti diajarin dengan metode mencoret gitu kalau nggak salah biasanya. Mencoret itu maksudnya seperti apa Pak Guru? Nah, sama-sama. Nah, 5 dan 100 ini bisa kita coret sama-sama dibagi 5. Ini dapat 1, kemudian 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, jadi seperti itu, coret-mencoret. Sampai di sini anak-anak tinggal kalikan. 4 dikali 20 itu hasilnya adalah 80%. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, boleh menggunakan metode ini. Untuk kakak-kakak kelas 6 kayaknya udah diajarin ini. Kelas 5 juga kayaknya udah ya. Nah, jadi seperti ini. Gangga gimana? Udah selesai nyatetnya? Udah. Gangga kayaknya udah mulai bosen nih kayaknya ya. Masih semangat Gangga?
Adik saya. Oh gitu. Adik gimana di rumah Gangga, sehat? Sehat, Pak. Oke. Mau dia belajar di rumah? Iya, Pak. Ya, salam ya buat Adel di rumah. Iya. Oke. Yang lain gimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ya? Komang Sanjaya udah kayak udah bisa. An sama Gek Bulan kompak tadi bilang enggak ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan materinya. Pak Guru salah nih. Oke. Sekarang anak-anak coba ya. Silakan tulis di latihan soalnya. Untuk yang ini silakan nanti kirimkan juga ke Pak Guru ya yang bisa mengirimkan hasil jawabannya. Rubahlah bentuk pecahan berikut menjadi bentuk campuran atau desimal dan persen. Jadi konversikan pecahan biasanya ini menjadi bentuk campuran, desimal, dan persen. Silakan dicoba ya. Gimana? Sudah ada yang selesai? Pak Guru itu kok soalnya 6/5 aja. 6/5. 6/5 aja ya? Iya, satu aja Pak Guru. Nggak banyak-banyak. Rubahlah bentuk pecahan berikut menjadi bentuk campuran, desimal, dan persen. Jadi 6/5 ini anak-anak rubah ke dalam bentuk desimal, kemudian pecahan campuran, dan persen. Ya. Pak Guru, saya ada selesai, Pak Guru. Oke, boleh nanti langsung dikirim ke WA-nya Pak Guru ya. Untuk Mita coba perbaiki dulu hasilnya. Yang nomor 3. Kayaknya Mita ada yang salah tulis yang nomor 3. Bukan 100% Mita.
Oke, baru satu orang nih yang ngirim ke Pak Guru. Yang lain masih Pak Guru tunggu ya. Oke, Gus Rama. Gus Rama kayaknya perlu diperbaiki lagi sedikit, Gus ya. Nah, bentuk desimal sama bentuk persennya masih ada yang keliru. Ya, coba diperbaiki lagi. Pak Guru, kirim ke nomornya Pak Guru. Ya, coba nanti kirim ke nomornya Pak Guru ya, biar bisa Pak Guru nilai. Jangan Saya lupa nama ya. Kenapa? Saya nggak punya. Sabar Pak, saya Oh, nggak saya punya nggak punya. nomornya. Tapi ayo, Nadia bisa ngirim lewat WA. Pak Guru kasih nomornya ya. Ya. Oke, 081. Nadia masuk grup nggak? Masuk. Oke, itu dah nomornya Pak Guru yang ngirim ngirim soal. Oh Coba, ya. ya. Oke. Gak Saka udah ngirim. Yang lainnya nih, Pak Guru masih nunggu yang lain. Ananta. Oke. An udah ngirim. An mungkin kayaknya yang bentuk persennya masih salah ya, An. Hati-hati membagi. 600 dibagi 5. Hati-hati dalam bagi 600 dibagi 5. Coba diperbaiki lagi ya. Oke, siapa lagi nih yang udah ngirim? Untuk DAD untuk jawaban bentuk desimalnya ya masih kurang tepat. Coba diperbaiki lagi. Pak, Ya. itu yang 6/5 yang bentuk desimalnya ya Bapak nggak ngerti. 6/5 bentuk campurannya maksudnya Yoda. Bentuk campurannya Yoda menggunakan Bentuk desimalnya Pak. Oh, desimalnya. Untuk desimalnya Yoda bisa pakai pembagian kurung ya Yoda. Seperti yang sudah Pak Guru jelasin tadi. Nah, yang ini deh Pak Guru kembali ini. Nah, dia ya.
Nih, seperti ini dia Yoda caranya. Ya udah pakai cara itu Pak, tapi nggak jadi. Oke, kalau emang belum ketemu nanti Pak Guru bahas ya. Nggak masalah. Itu jawabannya. Kelihatan jawabannya ya. Oke, Trinurni. Sudah saya kirim, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, karena sudah waktunya habis ya, kita bahas dulu deh. Pak Guru pengen nanya sama siapa nih? Yoda. Yoda ketemu enggak seperti ini yang Pak Guru tampilkan di slide? Enggak, Pak. Oke, Pak Guru bahas satu-satu ya. Sudah, Pak. Oke, yang sudah terima kasih nanti Pak Guru nilaian. Jadi Pak Guru bahas dulu ya. 6/5 itu pecahan campurannya adalah 1/5. Nah, ini bisa dicari dengan cara pembagian kurung ya. Kayak tadi 6 dibagi 5. Nih, kayaknya kebesaran ya. Pak Guru pakai yang merah. Jadi 6 dibagi 5 yang mendekati adalah 1. Kita tulis 5 di bawahnya, kemudian dikurang 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Karena 1 enggak bisa lagi dibagi sama 5, maka untuk mencari pecahan campuran, jadi cukup sampai di sini, maka nilainya ketemu 1/5. Sedangkan untuk mencari desimal 1,2, anak-anak lanjutkan lagi pembagiannya ini. Karena 1 tidak bisa dibagi 5, maka kita pakai bantuan koma. Koma sudah ditulis, maka 1 memperoleh nilai puluhan jadinya dia. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, dikurang 0. Nah, sampai di sini ketemulah dia 1,2. Nah, dari sini dapatnya Yoda ya, 1,2-nya. Terus, dalam bentuk persennya. Kalau kita buat dalam bentuk persen, ingat 6/5, kita cukup kalikan dengan 100% ya. Seperti yang Pak Guru ajarkan tadi, dikali 100%. Nah, boleh pakai metode coret-coret. Mungkin ya, kita sama-sama bagi 5. Yang ini 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita kalikan. 6 dikali 20 hasilnya adalah 120. Nah, dibagi 1 hasilnya tetap 120%. Nah, dari sini dia dapat bentuk persennya. Ya. Oke, sudah ya? Nah, jadi seperti ini pembahasannya. Untuk yang nggak dapat ngirim nggak apa-apa. Pak Guru hanya pengen tahu sampai di mana pemahaman anak-anak. Nah, berikutnya Pak Guru lanjut materinya. Sekarang kita akan belajar tentang mengkonversi bentuk pecahan. Ya, bentuk pecahan dari desimal ke Suara, Pak. Kenapa? Patah-patah suaranya. Oh, patah-patah. Maaf ya, kayaknya sinyalnya Pak Guru sini yang masih agak belum stabil. Kalau memang seandainya seperti itu, mungkin supaya lebih jelasnya nanti, hasil rekaman kegiatan hari ini Pak Guru share di YouTube. Anak-anak bisa mungkin mengulang menontonnya di sana ya. Berikutnya materi mengkonversi bentuk pecahan dari desimal ke pecahan biasa. Nah, kita balik sekarang dari desimal ke pecahan biasa, anak-anak bisa menggunakan metode seperti ini. Nah, ingat desimal itu berarti
kita bisa rubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan menjadi seperti ini. Contoh 0,6. Itu sama dengan bentuk pecahannya adalah 6/10. Loh, kok bisa 6/10 Pak Guru? Nah, jadi cara mencarinya adalah apabila jumlah angka di belakang komanya itu, banyaknya angka di belakang komanya itu ada 1, maka pecahannya itu penyebutnya akan menjadi per 10. Nah, sedangkan kalau misalkan banyaknya angka yang berada di belakang koma itu banyaknya 2, maka penyebutnya akan menjadi 100. Apabila angka di belakang komanya itu banyaknya 3, maka penyebutnya akan menjadi 1000. Nah, untuk pembilangnya, anak-anak tulis bilangan yang bilangan semua bilangannya ini tanpa ada koma. Ya, itu dia. Nah, seperti itu. Nah, dari sini, dari 0,6 kita rubah menjadi 6/10. Ya, sudah ketemu 6/10 karena 6 banyaknya angka di belakang koma itu ada 1, berarti penyebutnya menjadi 10. Dari sini kita sederhanakan pecahannya, kita sama-sama bagi 2, maka peroleh pecahan yang paling sederhana yaitu 3/5. Jadi bentuk pecahan dari bentuk desimal 0,6 itu adalah 3/5. Nah, begitu juga seterusnya untuk 0,25 kita rubah menjadi 25/100, kemudian kita sederhanakan sama-sama dibagi 25, ketemulah hasil 1/4. Nah, pecahan yang paling sederhana ya. Kemudian yang selanjutnya 0,875 itu kita rubah menjadi 875/1000. Kita sama-sama dibagi 125, ketemu hasilnya 7/8, pecahan yang paling sederhana. Oke? Nah, itu dia dari desimal ke pecahan biasa. Nah, berikutnya yaitu dari desimal ke persen. Desimal ke persen, kita bisa merubahnya dengan cara seperti ini. Nah, dari desimal ke persen, ingat persen itu artinya adalah per Pak, boleh patah-patah, Pak. Masih patah-patah ya? Yang lain gimana? Patah-patah suaranya Pak Guru? Enggak. Jelas. Jelas. Tapi agak Biasa. Pak. Oke. Agak patah-patah dikit, Pak. Oke. Nah, nanti yang untuk patah-patah sekali lagi Pak Guru ingetin, nanti anak-anak bisa saksikan kembali rekaman dari kegiatan hari ini di YouTube STPGRI ya. Maaf, mungkin Pak Guru lanjutkan lagi karena mengingat waktunya nanti hampir habis. Nah, sekarang dalam mengubah desimal ke persen. Nah, desimal ke persen, anak-anak kembali lagi ke konsep persen bahwa persen itu adalah per 100. Jadi, dalam mengubah desimal, nah, sama seperti tadi ya, kalau angka yang di belakang komanya 1 berarti dia berubah menjadi pecahan biasa dulu yaitu 7/10. Nah, dari sini karena persen itu per 100, supaya 10-nya ini biar menjadi 100, maka kita kalikan 10. Maka ketemulah dia 70/100. Nah, 70/100 itu artinya 70%. Nah, sama juga yang ini. 0,54 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa yaitu 54/100. Nah, karena sudah per 100 yang artinya persen, maka nilai bentuk pecahan persennya itu adalah 54%. Sama juga 1,28, 0,495, 4,3. Nah, anak-anak rubah dia dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian tentukan apakah dia sudah 100/100. Kalau belum, anak-anak bisa mengalihkan atau membagi bilangannya itu ya supaya menjadi per 100. Maka ketemulah bentuk dari pecahan persennya. Ya. Nah, seperti itu. Nih waham-waham nih. Mang Sanjaya udah mulai ngantuk. Nah, dia udah kehilangan semangat nih. Ya, nggak apa-apa. Oke, lebih semangat lagi ya anak-anak, lagi dikit aja. Pak Guru lanjutin aja. Nah, untuk soal yang ini kita bahas saja sama-sama. Jadi seperti tadi, dalam merubah bentuk pecahan berikut menjadi pecahan biasa dan persen. Jadi dari 2,5 kita rubah menjadi pecahan biasa dan dalam bentuk persen. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, dengan metode yang sudah Pak Guru ajarkan yang tadi. Pak, Ya, Yoda, silakan. baterai saya lagi 1%, Pak.
Oke, nggak apa-apa kalau memang mau ngecas dulu, silahkan Pak Guru izinkan. Mang Sanjaya itu ngapain? Nah, sekarang berikutnya dari persen ke pecahan biasa. Kalau dari persen ke pecahan biasa lebih gampang lagi. Kita rubah persennya ke dalam bentuk pecahan per 100, kemudian kita sederhanakan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 25 ya untuk 25%, kemudian 40% hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kata kuncinya dalam merubah persen ke pecahan biasa, itu anak-anak rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian sederhanakan. Nah, udah gitu aja caranya. Ya, ini konsepnya. Kemudian untuk yang lainnya selebihnya itu bergantung dari pembagian atau apakah dia dibagi atau dia dikali ya kayak gitu. Berikutnya dari persen ke desimal juga. Nah, ini yang penting. Dari desimal persen ke desimal. Nah, anak-anak rubah dia dalam pecahan biasa dulu. 5/100. Dari 5% menjadi 5/100. Nah, kok bisa 0,05? Nah, caranya gimana Pak Guru? Jadi ada sebuah catatan untuk anak-anak nih. Nah, dalam merubah pecahan biasa ke desimal, supaya lebih gampang karena dia sudah per 100, 5/100. Nah, bagaimana kita merubahnya bisa menjadi 0,05? Nah, jadi sederhananya adalah pertama anak-anak tulis 5 terlebih dahulu. Nah, pembilangnya kita tulis dulu. Kemudian karena jumlah 0 pada angka 100 itu 2, maka anak-anak loncat ya dari sebelah gini ya, dari sisi dari ujung angka 5-nya ini kita loncat ke kiri sebanyak 2 kali. Yaitu 1. Nah, karena di sini nggak ada angka, berarti kita tulis angka 0. Kemudian loncat lagi sekali, 2. Karena nggak ada angka, isi 0. Nah, karena loncatnya sudah 2 kali, nah maka ketemulah hasil 0,05. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan yang ini sekarang 74,5%. Kalau yang 74,5%. 74,5% itu sama dengan 74,5/100. Nah, kayak gitu ya. Nah, pertama anak-anak tulis saja dulu angka pembilangnya, yaitu 74,5. Nah, sekarang ingat karena dia persen itu nolnya ada 2, 100, maka kita loncat ke kiri sebanyak 2 kali dari tanda koma. Komanya kita loncat sekali 1. Nah, karena udah ada angka, nggak usah buat angka lagi. 2. Nah, karena nggak ada angka di sisi kirinya, anak-anak tulis 0. Nah, disinilah letak komanya. Jadi, pecahan desimalnya itu menjadi 0,745. Kayak gini ya. Nah, maaf ya sekali lagi Pak Guru nulisnya pakai mouse di sini jadi agak berantakan. Ya, jadi seperti ini cara memperoleh dari persen ke desimal. Ya, sekarang kita diskusi kira-kira dari materi pembelajaran yang Pak Guru ajarkan ada nggak yang masih belum dipahami atau mungkin metode dari pembelajaran yang Pak Guru ajarkan perlu ada yang diperbaiki atau gimana supaya tidak mengantuk nih? Kira-kira gimana? Mita mungkin ngasih masukan ke Pak Guru? Nggak apa-apa, kita sharing aja. Kalau Pak Guru mah santai aja. Tapi Pak Guru ini ngebosenin banget, nggak apa-apa, bilang aja gitu. Pak Guru kurang ngasih ini, Pak Guru kurang ini, boleh nggak apa-apa. Pak Guru saya mau dikasih soal 10 aja, biar banyak, boleh. Enggak. Pak Guru belum Nggak paham. apa-apa, Pak Guru perlu masukan juga nanti untuk kedepannya supaya kita lebih Boleh. belajar bisa lebih have fun lagi, biar lebih santai lagi atau lebih menarik lagi. Gek Bulan, An atau Gek Saka, Nadia, boleh kasih masukan ke Pak Guru. Gimana enaknya kita belajar untuk minggu depan. Nggak apa-apa. Atau mungkin mau nyimpulin, hari ini kita belajar apa aja, boleh. Yuk, sesi diskusinya nih. Mungkin ada yang mau disampaikan, nggak apa-apa. Pak Guru mah nerima masukan aja secara terbuka. Oh, Pak Guru kurang ganteng nih, ganti aja gurunya, boleh. Gangga gimana? Ada masukan buat Pak Guru atau mungkin ada yang tanyakan? Mang Jaya?
Komang Belum Sanjaya? makan, Pak. Belum makan. Nanti minta makan sama ibunya. Pagi nggak ada yang masak. Ibunya kemana? Ibunya tadi pagi lagi nyapu. Terus nyiapin bantan buat adik otonan. Oh, adik otak. Adik saya. Oke. Kira-kira kalau Gangga gimana? Bisa nggak mengerti dari materi pembelajaran yang hari ini, Pak Guru? Bisa, Pak. Bisa, benar ya? Oke, Ya. soalnya nanti sebelum ujian tengah semester, Pak Guru kasih soal, anak-anak pasti Pak Guru suruh jawab nanti ya. Oke, kalau Komang Sanjaya, gimana Komang? Tentang pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang kurang apa enggak? Kurang jelas? Mungkin? Enggak. Nah, atau mungkin ada materi di sekolah yang masih perlu kita bahas. Contohnya mungkin materi matematika yang Komang Sanjaya belum tahu, boleh kita diskusi di sini sekarang. Semua sudah paham. Benar ya? Oke, good, pintar kalau gitu. Guru liatin lagi nih siapa nih yang udah hadir. Ayunita masih di sana kah? Ya, masih, Pak. Oh masih, kameranya mati soalnya. Ayunita gimana? Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan untuk koreksi pembelajaran hari ini? Udah paham. Udah paham, benar. Pembelajaran berikutnya enaknya gimana Ayunita? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, ada materi di sekolah yang masih belum dipahami tentang matematika? Ya, Rami. Dari SMP. Wih, materi SMP. Oh, Kelas SMP. 6, Pak, maksudnya. Materi kelas 6. Aku datang, Pak. Kelas 6 kalau nggak salah udah masuk bilangan bulat ya? Kemarin diajarin sama bu gurunya. Udah. Oke. Udah ngerti bilangan bulat? Enggak. Enggak. Enggak, ya gampang untuk perkalian pembagiannya aja sih, Pak. Kalau penjumlahannya masih bingung ya? Pak Iya. Guru stop screen dulu deh biar Pak Guru bisa lihat semuanya. Enggak sih, kalau bisa-bisa aja, tapi kalau isi 2 tambah 2 negatif 3 itu sih, Pak. Bingung saya. Oh, masih bingung. Kalau Pak Guru biasanya gini konsepnya. Pak Guru anggap sebagai negatif itu hutang biasanya. Kalau tanda positif itu artinya ya Pak Guru punya uang. Misalkan gini, contohnya negatif 2 ditambah 3. Pak Guru punya utang sebanyak 2. Kemudian Pak Guru bayar sebanyak 3. Nah, kira-kira itu dapat susuk atau masih ngutang? Dapat susuk apa masih ngutang, Mit? Apanya itu, Pak? Hah? Utang nggak sih, Pak? Nah, Pak Guru punya hutang sebanyak 2.000 gitu deh biar gampang. 2.000. Punya hutang 2.000 berarti negatif 2.000. Kemudian Pak Guru bayar 3.000 ditambah 3.000. Pertanyaannya Pak Guru masih punya hutang apa dapat susuk? Negatif positif. Pak ya, negatif positif, Pak ya. Positif ya, Pak ya. Ya. Pak Guru masih dapat susuk yaitu sebanyak berapa? 3. Saya bingung. 1.000. Ya udah deh, nanti masalah bilangan bulat setelah operasi pecahan kita bahas bilangan bulat lagi ya. Yang lain gimana? Komang Sanjaya kayaknya udah mulai lelah. Gesaka, apakah masih belum ada yang dipahami atau mungkin ada yang perlu disampaikan untuk pembelajaran yang berikutnya? Pengennya seperti apa belajarnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau misalkan Pak Guru melalui video, kira-kira gimana pembelajaran minggu depan? Atau kita masih tetap via Zoom seperti ini aja? Zoom aja. Oh, Zoom aja. Iyalah. Oke, Soalnya kalau video saya malas nonton, Pak. ketahuan nih. Oke. Kita Zoom aja kalau gitu ya, kalau memang masih Zoom nyaman. Oke deh, kalau memang tidak ada yang ditanyakan untuk MIPA hari ini, Pak Guru cukupkan. Nah, Pak Guru pesannya satu, minta tolong nanti dokumentasikan saat anak-anak mengikuti Zoom seperti ini ya. Soalnya nanti Pak Guru akan gunakan sebagai dokumentasi. Nah, Saya fotoin dulu, Pak. Sabar.
Boleh. Untuk yang belum dokumentasi minta tolong ya. Nanti dikirimkan dokumentasinya ke grup. Cok. Untuk hari ini Pak Guru nggak ada ngasih tugas. Mungkin nanti di tengah semester Pak Guru pengen Pak ngumpul. Guru HP saya panas. Oh, oke. Yang HP-nya panas, boleh deh kalau memang mau keluar dulu, silakan Pak Guru izinkan. Karena memang juga sudah berakhir ya. Nah, untuk minggu ini Pak Guru cukupkan. Pak Guru ingetin lagi sekali, mohon nanti kirimkan dokumentasi pembelajarannya ya. Pak Guru tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi. Sampai jumpa ya untuk materi berikutnya. Kita ke operasi pecah. Keluar, Pak. Ya, silakan untuk anak-anak yang mau keluar, silakan. Dadah. Oke, sampai jumpa ya.